Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa barakatuh. Jamaah syukur rahmatullah, alhamdulillah dan diberi sehat, sempat, kuat, mereka untuk selalu menjalankan tantangan pagi ini. Baru saja kita melaksanakan yaitu sholat berjamaah itu dari ini, kemudian dilanjutkan kajian singkat, yaitu dengan membacakan kitab Mashalihul Ibad. Sampai pada yang 10-an, bangsa ini 10-an. Jadi yang 10 pembagian taksimnya 10. Terakhir yaitu larangan, terakhir penyampaian larangan tentang menjual senjata kepada musuh. Kita ulang sejenak, ini di antara larangan-larangan Allah itu banyak sekali, antara lain larangan menjual senjata pada musuh. Petunjuk Allah itu sangat jelas sekali, jangankan senjata itu dijual sama musuh. Ketika kita menghadap Allah itu loh, itu senjata harus tetap di badan. Itu senjata konvensional ya, ini contohnya. Kalau mengirim pesawat, mengirim peluru rudal itu kan ya enggak boleh, enggak bisa dicamplongi, wong itu besar gitu. Jadi ini konvensional gitu. Ini gambarannya konvensional. Apalagi diperjualbelikan. Dan barang siapa melakukan itu, dia termasuk golongan orang-orang yang tasabuh dengan kufar, dengan orang-orang kafir gitu. Meskipun KTP-nya Islam, kata-katanya Islam, tapi perbuatannya kafir gitu. Jadi sementara ada orang yang alergi dengan istilah itu, biar aja kitab suci kita menyebutkan ya. Oke, kemudian dalam sholat khauf saja kita harus membawa senjata kita, jangan sampai senjata itu di tangan musuh. Hal yang penting urgen di dalam peperangan yaitu pertama senjata, yang kedua logistik. Itu physically ya, physically lupa. Semangat juang itu lebih penting gitu. Iya, jadi ini saya bilang ini physically gitu yang disebutkan itu. Jadi, senjata dan logistik. Orang mangan lemes kan yang ketekan musuh malah kok hands up kan gitu. Angkat tangan. Oke, kita sampai pada larangan membantu pelaku dosa dan permusuhan. Jadi di sini dimaksudkan adalah di antara larangan-larangan itu selain menjual senjata sama musuh itu apa? Banyak sekali larangan-larangan itu. Banyak sekali yang dilarang oleh agama kita. Makanya kalau orang yang tidak kuat melihat mau masuk Islam, melihat ajaran Islam, wah, aku ya gak kuat. Ada orang yang mau masuk Islam, tapi gara-gara tertarik dia karena ini loh, orang sudah tua, sudah itu, kok sehari itu 5 kali pergi ke masjid, ada apa itu di masjid, gitu ya.
kok sholat jamaah kok kuat-kuat gitu loh. Ini yang komentar maaf agama lain gitu ya. Tapi dia memperhatikan sosial dan kemudian dia terusik pikirannya. Ya, ini tidak gampang gitu. Tidak gampang dan tidak mudah. Apalagi pandangan orang lain yang tanpa diikuti dengan keyakinan. Larangan yang lain yaitu antara membantu berlaku dosa dan menyulut permusuhan. Jadi permusuhan itu termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah engkau menghalalkan syiar-syiar Allah. Maksudnya janganlah engkau melanggar syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu apa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas itu bahwa syiar Allah itu dimaksudkan hubungannya dengan manasik haji. Ini tafsir Ibnu Abbas ya. Yang berkenaan dengan manasik haji. Jadi syiar itu menunjukkan kehormatan Allah. Kehormatan Allah bentuknya itu ada perintah, ada larangan. Semua perintah dan larangannya harus dilakukan. Orang kalau tidak taat sama meninggalkan larangannya dan melakukan perintahnya, maka orang itu tidak taat, artinya dia melanggar syiar-syiar Allah. Wabil khusus ini di manasik haji. Apa itu di manasik? Wala jidala, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbantah-bantah, tidak boleh wala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rofas itu ya porno atau yang ini dalam keadaan manasik cantik. Itu sudah masuk rofas. Jadi tidak harus sumur setimbang kecemplung nak sumur. Rofas itu tidak harus seperti itu gitu loh. Jadi ya termasuk mata keranjang itu ketika dia menggunakan ihram juga sama rofas. Nah, jadi la tahillu sya'airallah. Ini larangan-larangannya. Memotong kuku, mencabut rambut, enggak gatel. Lah yang temannya harus mengingatkan, kena dam kamu, kan gitu. Kemudian panas lah, terus bawa handuk kecil, taruh air zam-zam, terus habis itu dikeruduk nih. itu tidak terasa sepertinya hal yang kita menutup kepala secara langsung itu tidak boleh dimadam lagi gitu. Ini singsetan gitu loh, jadi ada yang kuku kecil itu gitu. Nah kena itu, jadi kena dam. Terus mandi dulu, mandi biar wah harum, wangi ya. kena dam. Maka dari itu sabunnya orang yang pergi haji sabun haji, terus sabun haji. Sabun yang netral, tidak mengandung parfum. Gitu ya. Ya nanti kalau sudah lepas ihram ya pakai parfum dan apa-apa. Atau begitu menggunakan pakaian ihram pada awalnya itu sudah menggunakan parfum dulu kemudian pakai, itu boleh ya, karena itu nanti keharaman itu berlaku setelahnya dia
sholat sunat ba'dal ihram itu menggunakan ihram, kemudian niat labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau nawaitu an akhujja wa umratan lillahi ta'ala, boleh saja. Pokoknya diucapkan seperti apa, yang penting niatnya itu gitu. Nah itu sejak itu kemudian berlakulah dek ada pelanggaran ya nanti. Oke, kemudian juga apa itu pelanggarannya. Kemudian perintah-perintahnya yaitu tawaf, kemudian sa'i, kemudian ada manasik rangkaian manasik haji lagi, wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Itu masyair itu jadi tempatnya bertebaran di mana-mana, termasuk di dalam Masjidil Haram. Wala syahrul haram, dan juga janganlah engkau melakukan pelanggaran di bulan-bulan haram. Bulan haram yaitu bulan yang dihormati. Ini diurai detailnya ada di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah adalah 12 bulan. Agama ngurusi bulan orang agama Islam. Coba tanya sama agama-agama lain. Ini tidak provokasi ya. Tanya agama lain. Ya biar bulan agamamu bulannya piro? Wah, bulannya banyak. Istri saya itu bulanan terus kok. Nah itu selenco itu namanya kan. Oke, jadi pada bulan haram tidak boleh ada pelanggaran. Yang terkenal kan di bulan haram itu kita tidak boleh melakukan peperangan. Jadi karena bangsa Arab itu sukanya peperangan. Peperangan itu jangan dikira perang besar begitu. Perang antar suku itu juga perang. Jadi semua itu dia harus di bulan haram ini harus gencatan senjata. Ya, jadi kita berhenti dulu. Nanti setelahnya lewat mau perang silahkan perang, nanti berhenti lagi. Nah dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran, 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Mohon maaf saya tidak kutipkan itu karena ya saya buat link juga tidak bisa. Nah, jadi inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya ini yang hanya menerangkan nih wala syahrul haram. Ini kemudian kalau bisa membuat link terus klik itu nanti keluar atau berarti 36 begitu ya. Minha arba'atul hurum, di antara yang 12 itu ada 4. Fi kitabillah, itu ada di kitab Allah. Tempatnya mana? Ini ilmu jurnalistik itu ada di ayat At-Taubah 36 itu. Karena news is new kan gitu ya. Berita itu adalah baru gitu. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran dan sebelumnya tidak dipahami kemudian akhirnya memahami, itu termasuk berita juga gitu. Allah membuat berita. Jadi dalam satu ayat itu kadang-kadang ada berita, full berita, ada berita, kemudian perintah, kemudian larangan gitu, campur gitu ada. Seperti ini di sini ini pengumuman, janganlah engkau melanggar syiar-syiar Allah dan juga jangan melanggar bulan-bulan ketentuan di bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Ada di At-Taubah 36, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atul hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang haram. Di dalam hadis dikatakan 3 yang mutawalliyat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus habis itu Rajab, Mudhar. Di antara 2 Jumadi dan
Sa'ban, Rajab. Ini. Oke, itu apa yang dilarang dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menganiaya diri kamu sendiri di bulan-bulan itu. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi kalau kita itu ada rumusan yang singkat. Yang dimaksudkan janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri itu dimaksudkan adalah ahalla haraman wa harrama halalan. Ahalla haraman, menghalalkan yang diharamkan Allah, dan wa harrama halalan, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dibalik-balik ya, dibalik-balik. Beragama tapi tidak taat, KTP Islam tapi fahamnya dibalik-balik gitu. Apa yang diperintahkan Allah dihalalkan, apa yang dilarang oleh Allah diharamkan oleh Allah dihalalkan. Ini dibalik-balik. Itu dimaksudkan Al-Qurtubi sebagai wujud apa? Fala tarlimu anfusakum. Jadi di bulan haram itu larangannya dulu yang didulukan, yaitu janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri. Kemudian ada perintah setelahnya itu waqatilul musyrikin kama yuqatilunakum kafah. Nah, Ustaz. Waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Nah, perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana dia telah memerangi engkau, mereka telah memerangi engkau secara keseluruhan. Nah, ini dimaksudkan yaitu loh, di bulan haram kok malah ada perintah perang, kan tadi kan tidak boleh. Ini ingat saya pernah sampaikan kalau qatala yaqtulu itu adalah membunuh, tapi qatala yuqatilu perang artinya ya. Jadi panjang satu huruf beda panjang itu sudah artinya beda jauh. Wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya secara keseluruhan sebagaimana mereka telah memerangi kamu. Jadi perintah perangnya ini perang defensif. Sebelum perintah perang diturunkan karena ada penyerangan. Jadi gitu anunya. Jadi janganlah engkau perangilah mereka semuanya sebagaimana engkau telah diperangi oleh mereka semuanya. Semuanya maksudnya perang itu kan yang boleh dibunuh itu kan pihak musuh itu adalah yang dia militernya dan orang-orang sipil yang berafiliasi dengan militernya itu yang boleh dibunuh. Tapi perempuan, anak-anak, kemudian semuanya tanaman-tanaman tidak boleh dirusak, dibakar, itu semuanya tidak boleh. Itu etika perang dalam Islam. Nanti itu di pembahasan fikih ya. Jadi itu antara lain di bulan-bulan haram. Jadi tidak dilanggar. Walal hadiah, dan juga hadiah. Hadiah itu adalah bahasa untuk orang Indonesia masuk dam. Ini masuk dam itu darah artinya. Berarti pelanggaran dari manasik haji itu nanti terkena dam. Ini yang disebut kemudian hadiah. Walal qalaidah, dan binatang-binatang kurban yang telah diberi tanda. Biasanya kasih kalung ini untuk kurban, dikasih tanda ini untuk kurban, kemudian yang ini untuk dam kan gitu. Jadi untuk dam itu untuk bayar dendanya gitu, untuk membebaskan dosa yang ada. Wala qalaidah, dan juga hewan-hewan yang wala aminal baitul haram, dan juga orang-orang yang beribadah di Baitullah.
Yabtaghuna fadlan min rabbihim, dan mereka itu adalah mencari karunia Allah, waridwana, dan cari ridho Allah. Nah ini dilarang semuanya gitu. Wala aminal haram, dan orang-orang aminal baital haram itu maksudnya terdiri dari apa, kayak di surat Al-Hajj ayat 26 itu apa, bait bahwa nali Ibrahim nama kanal baiti Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qaimin war ruk'is sujud. Ada 3 setidaknya aminal baital haram ini kegiatannya ada 3, tawaf dan sa'i, kemudian sholat. Tawaf, sa'i, sholat, tawaf, sa'i, sholat, tawaf, sa'i. Bahkan sebagian riwayat mengatakan banyak sholat tahiyatul masjid itu di Masjidil Haram tidak ada, diganti dengan tawaf. Ya, tawaf itu sendiri ada tawaf kudum, tawaf ifadah, ada tawaf apa wadah kan gitu. Ada tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah itu adalah tawaf pengganti tahiyatul masjid. Setiap masuk harus tawaf. Oke, itu semuanya yang disebut aminal baital haram. Dan semuanya ini bukan untuk kemegahan dan untuk ibadah-ibadatan, tapi untuk mencari ridho Allah, mencari karunia Allah dan ridho Allah. Wa idza halaltum fastaudu, apabila telah engkau melepaskan tahalul. Tahalul itu nanti ada tahalul sugro, tahalul kubro. Tahalul sugro itu yang ini nanti jadi malah manasik ya. Jadi saya kira setelahnya tahalul baru boleh semua larangan-larangan, boleh gunting rambut boleh, itu semuanya malah disuruh muhallifina wa muqassirin. Ada 2 bentuknya tahalul itu. Muhallifina gundul, cukur gundul itu muhallifin, wa muqassirin itu cukur tetapi tidak gundul. Itu semuanya boleh. Di dasarnya ada dalam Al-Quran. Itu sebenarnya wa idza halaltum fastaudu, maka engkau bisa melakukan apa yang tidak boleh ketika itu ihram. Anta'tadu, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ansoddukum, dan janganlah kebencian engkau terhadap suatu kaum, ansoddukum, kemudian menjadikanlah engkau menghalang-halangi mereka untuk beribadah di Masjidil Haram. Jadi kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk dasarnya melarang itu berdasarkan kebencian, itu tidak boleh. Jadi kita harus berlaku adil, tidak boleh terganggu keadilan kita itu dengan kebencian kita. Jangan keadilan kita terhalang oleh kebencian kita. Itu yang diajarkan Al-Quran itu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan bertolong-tolonglah engkau dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah engkau bertolong-tolong. Detail ya, Al-Quran itu detail. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan, takwa dan kebajikan, dan jangan bertolong-menolong dalam bil ismi wal 'udwan, dengan dosa dan permusuhan dan dosa. Jadi itu sebetulnya perintah maupun larangan ini menunjukkan betapa efektifnya ta'awun itu. Bahasa umumnya kerjasama itu. Kerjasama itu faktor yang penting sekali, sehingga kerjasama dalam kebaikan maupun dalam dosa, kerjasama dalam kebaikan diperintahkan, kerjasama dalam dosa dilarang. Karena betapa efektifnya kerjasama itu, ta'awun gitu, ta'awun. Maka untuk mengingatkan itu, di puncak itu kan ada masjid ta'awun gitu ya. Wattaqullaha wa'lamu anallaha syadidul 'iqab.
ketahuilah bahasa Allah itu ini jenis sindiran, sindiran ya halus. Ketahuilah dan jagalah, takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu siksanya sangat berat. Allah mengumumkan ada perintah, ada larangan. Kemudian terakhir dikunci, ingat Allah itu punya siksa yang berat. Itu kan ultimatum sebenarnya. Nek wis tak elekne ngono kowe tetap melarang dan tetap meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan, maka kau akan terkena azab yang sangat berat. Oke, kemudian larangan membantu pelaku dosa, ta'awun ini dan permusuhan itu sudah jelas dari ayatnya. Kemudian insya Allah di masa waktu yang akan datang kita sampaikan dari aspek hadisnya ya. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.